sesepuh kita Pak Kiai. Mudah-mudahan senantiasa Allah sehatkan beliau. Amin ya Allah. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM, yang saya hormati pula Anjingan Toha, saya mengenalnya sebagai Gus Tohir. Mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan beliau dan panjangkan umur. Amin. Yang saya hormati Bapak RW beserta jajarannya, Pak Haji Budi. Mudah-mudahan dalam mengemban amanat sebagai Khatimul Ummah diberikan kesabaran. Saya pernah jadi RW Pak, jadi tahu dinamikanya di masyarakat itu luar biasa. Kita berbuat salah, tidak berbuat apa lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran beliau. Bapak dan Ibu semua yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita dalam derajat maqam mahmudah, maqam tertinggi. Karena insya Allah kita termasuk orang-orang yang nanti terlahir sebagai insan mutakin. Kita sudah masuk dalam Ramadan yang ke-17. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama marilah kita sampaikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Karena doa kita dari mulai bulan Rajab, Sya'ban dan sekarang tahun 17 sudah dikabul oleh Allah. Apa doa kita? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, ketika sudah di bulan Ramadan, mau ngapain kita? Bapak-bapak sendiri yang harus menjawab. Kan harapan kita ketika bulan Rajab supaya ketemu di bulan Ramadan ya Pak. Setelah Ramadan ngapain ya bapak-bapak yang bisa jawab dan ibu semua? Ya, betul ya Pak ya. Ya kan? Kalau Ustadz kan hanya menyampaikan. Setelah itu ya bapak-bapak semua eksekutornya. Ya Pak ya. Jadi Ustadz itu enak ngomong tok aja selesai. Setelah itu bapak-bapak semua nanti mau melaksanakan atau tidak kan begitu. Jadi kita pada pagi hari ini bersyukur. Terlebih saya bisa bersilaturahim di hadapan Bapak dan Ibu semua di Masjid Al-Mastur, insya Allah penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan. Amin. Setidaknya sudah terbukti di pinggir kali ada masjid yang setiap saat dikumandangkan nama-nama Allah ini sesuatu kemuliaan. Mudah-mudahan nggak pernah banjir ya Pak ya? Amin. Ya. Saya sudah 25 tahun di Bogor, tapi ke sini mungkin baru 2 kali. Pernah lewat sama ini nih. Jadi, alhamdulillah saya sekali lagi bersyukur, terlebih karena bisa bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan berkah buat saya, berkah juga buat jamaah semua. Amin. Salawat dan salam mana senantiasa kita sampaikan untuk junjungan Allah Habibana wa Syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan umatnya yang setia hingga akhir nanti. Tentu Bapak Ibu sekalian, kita berharap bukan hanya kita mengaku sebagai umatnya Kanjeng Rasul, tapi betul-betul diaku. Kalau sudah diaku itu enak Pak. Diaku sebagai anak, berarti kita bebas menggunakan fasilitasnya di rumah. Ya Pak ya. Kalau kita sudah diaku sebagai umatnya Kanjeng Rasul, insya Allah kita bebas menggunakan fasilitas nanti di akhirat, termasuk juga di dunia. Karena sholawat itu menjanjikan 1000 kebahagiaan, 1000 keselamatan, 1000 perdamaian. Nah, kalau kita sudah ahli sholawat, intinya perilaku kita ya membawa kedamaian, kebahagiaan,
bukan hanya buat kita tapi juga buat semua seluruh alam, karena Rasulullah itu diutus untuk seluruh alam. Nah, ini yang harus kita gali pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya maaf ya Pak kalau saya agak kaku kalau ngomong ya Pak ya. Tidak biasa kalau di panggung itu tidak biasa bisa berapa ya. Kalau orang Sunda itu guyon ya. Gitu. Jadi jawabnya sedikit-sedikit saja, mudah-mudahan tidak berlebihan. Selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, saya dikasih undangan oleh Pak Kiai Toha ini dengan tema yang berat, Nuzulul Quran. Aduh, saya itu seringkali kalau ceramah itu paling sekitar akhlak saja Pak. Ketika dikasih WA Nuzulul Quran, saya berpikir kira-kira apa yang perlu saya sampaikan. Tapi saya ingat Bapak-Ibu sekalian, memperingati Nuzulul Quran itu sebenarnya identik dengan Ramadan bulan ini, bulan Muhasabah. Memperingati itu berarti kita harus mengingat Pak. Mengingat buat apa? Mengingat tentang apa? Mengingat tentang kenapa Al-Quran diturunkan untuk kita. Bisa lihat, Al-Quran itu kan disebut sebagai way of life. Kalau kata anak-anak kita yang sekolah kuliah itu disebut sebagai way of life, jalan hidup, panduan hidup, ya betul ya Pak ya? Atau rule of way dalam konteks kita sebagai umat atau sebagai orang yang beragama Islam itu, Al-Quran harus kita jadikan sebagai pedoman hidup dalam kita menjalani kehidupan. Nah, yang harus kita ingat itu Bapak sekalian, kalau nuzulul Qurannya sendiri itu sudah pasti istimewa, tapi setelah kita mengadakan peringatan, apa yang ingin kita capai, ini yang lebih penting lagi. Kalau nuzulul Quran tanpa kita peringati sudah mulia Bapak sekalian. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, dari situ saja kita sudah paham bahwa nuzulul Qurannya sendiri sudah pasti mulia. Tapi apakah kemuliaan nuzulul Quran itu berimplikasi kepada kita, berdampak untuk diri kita pribadi? Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama. Nah, Bapak sekalian, kembali kepada topik peringatan. Bahwa peringatan itu berasal dari kata dasar ingat. Kata dasar ingat Bapak sekalian. Memperingati menjadi kalimat yang aktif. Kalau ingat, pasif. Nah, ketika kita bicara memperingati, apa yang mau kita peringati? Apa yang mau kita ingat? Oh, Al-Quran. Ya Pak ya. Karena nazala, nuzulu, nazala artinya turun, nuzulu berarti diturunkan. Maknanya aktif. Ketika kita bicara memperingati, maka kita harus ingat apa yang kita mau ingat. Al-Quran. Bapak sekalian, tadi kita sudah singgung Al-Quran itu sebagai pedoman hidup yang berisi tentang akidah, tauhid, syariat, muamalah, kira-kira sekitar itu. 4-5 poin kandungan isi Al-Quran: akidah, muamalah, syariat, ubudiyah, apa lagi Pak? Nah, ketika kita bicara bahwa Al-Quran adalah sebagai pandangan hidup, maka mari kita lihat konteksnya. Pandangan hidup dalam apa? Kalau sebagai pandang hidup sebagai panduan kita dalam beribadah,
sudah sejauh apa kita menjalankan ibadah sebagaimana panduan dalam Al-Quran. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana perilaku beribadah kita? Sudahkah sesuai dengan panduan dalam Al-Quran yang dijabarkan dalam hadis Rasulullah SAW? Ketika kita bicara puasa, karena panduan dalam Al-Quran disebutkan kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu kan panduan umumnya dalam ibadah. Ini contohnya siam misalnya. Nah, ketika kita berpuasa, undang-undang turunannya itu adalah as-sunnah atau hadis. Hadis mengatakan puasa itu dimulai dari terbitnya fajar hingga di dalamnya banyak sekali kandungan syariat yang mengatur tentang itu. Asyam bermakna al-imsak, menahan. Menahan dari apa? Dari apa saja yang membatalkan puasa, kan gitu. Kalau dijabarkan panjang lagi Bapak sekalian. Tapi kita ingin gali bahwa nuzul Quran itu adalah sebagai peringatan, sebagai pengingat kita bahwa Al-Quran diturunkan itu sebagai rule of day. Bapak sekalian, kalau kita bicarakan Al-Quran Bapak sekalian, ya tafsirnya sudah ribuan jilid dengan berbagai macam judul, maka tidak akan pernah selesai kita bicarakan dalam satu majelis. Nah Bapak sekalian, ketika kita memperingati Al-Quran, tidak ada salahnya kita ingat ketika Sayyidina Aisyah ditanya oleh para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW, ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah. Beliau menjawab, kana khuluquhu al-Quran. Nah ini Bapak sekalian, betapa beratnya sesungguhnya kalau kita belajar mempelajari seluruh isi kandungan Al-Quran. Tapi oleh Sayyidina Aisyah ketika ditanya bagaimana sosok Rasulullah SAW, disederhanakan kalimatnya menjadi kana khuluquhu al-Quran. Bapak sekalian, bahwa akhlak Rasulullah SAW ya Al-Quran berjalan. Berat ya. Kita baru belajar akhlak, bagaimana berinteraksi dengan tetangga aja susah. Ya Pak ya. Kita lagi punya masalah sedikit gara-gara batas rumah misalnya. Atau yang lebih sederhana lagi, tanah kita sering dilewati tetangga kita yang punya motor. Kadang-kadang ketika kita sedang tidak enak hati jadi masalah ya. Padahal sudah biasa lewat sebenarnya. Nah, tapi hari ini kita diminta untuk mencoba memperingati atau ingat kembali sesungguhnya apa isi kandungan Al-Quran itu. Kana khuluquhu al-Quran. Bapak sekalian, ketika kita bicara akhlak, Bapak sekalian, setelah nuzul Quran kita ambil sampel akhlak saja lah hari ini, ya Pak ya. Karena kan akhlak itu harus nempel dalam diri kita. Dan tadi Sayyidina Aisyah menjelaskan kalau mau niru Rasulullah, ya tirulah Al-Quran, bacalah Al-Quran gitu kan. Nah, bagaimana akhlak Rasulullah? Nah kan gitu penjelasan Pak ya. Penjelasan dari kana khuluquhu al-Quran kan
terletak pada karakter Rasulullah. Nah, kita ambil contoh sekarang akhlak Rasulullah itu sendiri. Bagaimana misalnya Rasulullah bermuamalah, bertetangga, dan seterusnya. Nah, Bapak sekalian, kenapa Rasulullah SAW menekankan dakwahnya dalam kaitan membangun akhlak, peradaban? Bapak sekalian, ini penting ini. Karena akhlak, peradaban inilah yang menentukan salah satunya kita nanti masuk surga apa tidak. Atau dengan kata lain, dengan akhlaklah kita nanti masuk surganya lebih cepat atau ditunda. Bapak sekalian, kita harus yakin bahwa man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini berita gembiranya Rasulullah, yaitu Pak, siapa saja yang ketika meninggal atau hidupnya, ada yang mengatakan begitu, ketika akan meninggal dia berucap la ilaha illallah dakhalal. Tapi pertanyaannya, kita langsung masuk surga atau ditunda? Ya Pak ya, sudah pasti masuk surga, tapi langsung atau ditunda, di hold dulu, di cancel dulu nih. Kalau sekedar antri nggak apa-apa, tapi kalau mampir ke satu tempat yang mengerikan, ya Pak ya, innama bu'ithu liutammima makarimul akhlaq. Nah, Bapak sekalian, ketika kita sudah mau memperingati nuzul Quran, maka otomatis iman itu sudah ada dalam di sini apa di sini Pak? Di dada ya, di kolbu ya. Nah, ini makanya saya ngutipnya di situ, bahwa ketika kita sudah mau memperingati Al-Quran, memperingati nuzul Quran, berarti secara otomatis dalam logika kita orang tersebut sudah memiliki keimanan. Dan orang yang sudah memiliki keimanan pasti akan masuk surga. Amin. Tapi pertanyaannya, ditunda atau langsung? Itu yang harus kita perjelas nih. Langsung karena bersyarat, ditunda juga ada bersyarat. Syarat dan ketentuan berlaku seperti diskon, Pak. Ya, ya mudah-mudahan kita semua tanpa ditunda, langsung. Malaikat tendangnya terlalu kencang, alhamdulillah langsung ke surga. Nah, kok bisa ditunda? Kok bisa langsung? Kenapa Bapak sekalian? Nah, ini yang harus kita jawab dengan penuh hati-hati. Sepanjang apa? Sepanjang hidup kita. Karena penyebab masuk surga itu salah satunya Bapak sekalian, di samping keimanan yang memang sudah pasti di kita, yang mau mempercepat masuk surga itu karena akhlak kita. Bapak sekalian, kepada siapa? Kepada siapa saja. Maka dalam bahasa saya yang sering kalau saya sampaikan itu, makanya jadi orang itu jangan semprul atau sempral, Pak. Sempral tahu ya Pak ya? Sempral itu seperti orang tidak punya aturan, suka-suka, semau sendiri, sakarepe dhewe. Itu namanya orang sempral. Nah, ketika orang berperilaku sempral seperti ini, barangkali orang yang termasuk ditunda atau malah didelete dari tulisan termasuk ahli surga. Nauzubillah, kita nggak tahu, Allah bisa. Bapak sekalian, ya, betul ya. Nah, Bapak sekalian,
Oleh karena itu, dalam memperingati Al-Quran, nuzulul Quran, maka salah satu elemen terpenting yang harus kita bangun adalah bagaimana kita bermuamalah. Di dalamnya adalah akhlak. Akhlak kita sebagai ustaz, akhlak kita sebagai warga, akhlak kita sebagai pejabat, entah itu Pak RW, RT segala macam itu beda-beda Pak. Karena akhlak itu tergantung apa? Secara umum akhlak itu dibagi dua saja sebenarnya. Tapi ketika dalam implementasi di lapangan beda-beda. Melakukan menjalankan akhlakiah kita dalam bermuamalah itu beda-beda. Tidak bisa seorang RW berakhlak sama dengan warga. Ya Pak. Kenapa? Karena akhlak pejabat itu dia harus memiliki satu komitmen, dia itu khodim, pelayan, bukan junjungan. Ya Pak. Tapi sebaliknya seorang warga juga jangan memiliki karakter RW atau akhlak RW, repot urusan. Diajak kerja bakti nggak mau, nah ini termasuk tidak bisa menempatkan posisi ini. Gitu. Nah ini problem-problem yang kita harus tahu. Nah, di masyarakat itu yang paling sering itu terjadi karena apa Pak? Karena tidak bisa menempatkan posisi. Di mana kita jadi makmum, di mana kita jadi imam. Semua dikomentari dari media medsos sekarang ya pakai, apalagi dengan medsos yang semakin terbuka, semua jadi pengamat hari ini. Pengambil kebijakan baru tingkat RT aja udah bingung ngasih BLT bapak ini, yang satu nggak kebagian, padahal jatahnya ya segitu, terus gimana? Ya itu seorang RW harus berani ambil sikap berdasarkan intuisi kebijakan yang memang melekat pada beliau. Seorang DKM sama, saya juga pernah jadi RT sekali lagi Pak. Kalau salah-salah sedikit ya tidak habis diomongin itu. Tapi itu nilai ibadah kita, nggak apa-apa. Makanya saya sebut seorang pejabat itu harus punya kesabaran yang ekstra. Karena Allah sendiri aja sabarnya tidak berbatas. Ya Pak ya. Nah gitu. Nah Bapak sekalian, kembali kepada nuzulul Quran. Tadi esensi dari nuzulul Quran salah satunya adalah bagaimana kita bisa menjiwai dari seluruh kandungan Al-Quran, minimal maksimal lah, mastata'tum. Apa parameternya? Parameternya adalah akhlak yang dibangun dalam satu komunitas. Tentu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis itu sendiri akhlak. Misalnya di suatu daerah ada Pak yang namanya minum-minuman, main gape itu menjadi sesuatu budaya yang biasa. Saya pernah misalnya ke Sulawesi misalnya, kan banyak. Jadi yang namanya minuman itu sesuatu yang biasa jadi budaya setempat. Makanya saya sebut tadi akhlak itu atau adab itu antara satu daerah dengan daerah lain parameternya kadang-kadang berbeda-beda. Tapi akhlak adab yang harus kita kembangkan harus tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau akhlak yang seperti tadi menurut komunitas itu boleh biasa, benar apa tidak? Tidak benar ya Pak ya. Makanya saya sebut akhlak itu harus tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Ada satu komunitas misalnya ketika dia bicara kasar dengan teman-temannya boleh-boleh saja dan tidak menjadi ketersinggungan. Tapi ketika kita di Sunda atau di Jawa yang terkenal dengan budi bahasanya yang halus, hal itu bisa menjadi ketersinggungan. Nah, ketersinggungan inilah Bapak sekalian yang bisa jadi menunda kita untuk masuk surga lebih cepat maksudnya. Makanya Bapak sekalian,
hal terpenting yang harus kita jaga adalah bagaimana kita bersikap kepada lingkungan. Ya. Pak, kok bisa gara-gara akhlak menunda saya bisa masuk surga lebih cepat? Ya bisa. Bapak Ibu sekalian pernah dengar hadis tentang bangkrut nggak? Iya. Bapak sekalian, Rasulullah ditanya para sahabat, "Atadaruna man muflis?" Rasul bertanya kepada para sahabat, "Atadaruna man muflis?" katanya. Para sahabat geleng-geleng. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Jadi kata Rasulullah, muflis itu bukan karena habis hartanya, bukan karena rugi dagangannya, bukan karena apapun yang di dunia habis. Tapi orang muflis adalah, orang bangkrut adalah ketika nanti di akhirat dia membawa amalan puasa, amalan sholat, haji, zakat, dan lain-lain itu habis untuk membayar hutang, nyinggung, ketersinggungan tadi. Padahal ketersinggungan itu sangat sering kali terjadi dengan persoalan yang remeh-remeh, yang menurut kita sudahlah, ya Pak ya. Nah, orang yang melakukan satu kesalahan atau menyinggung temannya ini hanya bisa dimaafkan ketika sudah meminta maaf kita dengan yang bersangkutan. Ketika kesalahan kita sudah kita minta maafkan kepada orang yang bersangkutan, Bapak sekalian. Padahal dalam konteks kita meminta maaf ini berbeda takaran, ukuran, dan caranya ketika kita mohon ampun kepada Allah. Kalau kepada Allah, Rabbi firli wali walidayya, kita sudah bisa tercover. Astagfirullah, astagfirullah. Allah sudah pasti mengampuni segala kesalahan kita, baik yang sengaja atau tidak. Tapi ketika dengan tetangga kita, Bapak sekalian, ini harus sorry, minta maafnya. Misalnya begini, kita pernah menyinggung tetangga kita dengan kalimat yang tidak enak, dan sampai sepanjang waktu tidak termaafkan nih oleh orang yang bersangkutan. Pernahkah kita pernah lihat atau mendengar tetangga kita minta maaf atas satu kesalahan tertentu yang pernah dia buat kepada tetangganya? Kalau Lebaran, paling momentum Lebaran ya Pak Bu, yang agak umum ya. Mohon maaf lahir batin. Innal aidin wal faizin, kan biasanya paling begitu ya Pak. Tapi minta maaf yang mana? Dari kesalahan kita yang pernah kita lakukan. Nah ini beratnya di situ Pak. Padahal sekali lagi Bapak sekalian, tujuan orang beribadah itu hanya satu, liya'budun.